Shalom Arema. Shalom sukacita semangat. Selamat pagi semua. Selamat pagi Kak Stella. Selamat pagi Kak Wela. Ketemu lagi bareng Kak Wela dan Kak Kak Stella. Untuk ibadah minggu hari ini kita mau persiapkan diri dengan baik ya tentunya Kak Wela. diri, Kak. Karena kita beribadah menghadap Tuhan, menghadap hadirat Tuhan. Jadi kita harus menghormati ibadah ini dengan oke. Kita mau buka ibadah ini dengan satu lagu untuk menyatakan Tuhan tolong selidiki hati aku, apakah aku betul-betul dan sangat mengasihi Tuhan Yesus. Kita mau nyanyi lagu Selidiki Aku. Selidiki aku Tuhan. Selidiki aku, melihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki dan lihat hati kami, Tuhan, apakah kami betul-betul mengasihi-Mu, dan biar kami tetap setia sampai akhir hidup kami untuk mengikut Engkau dan mengasihi Engkau ya Bapa. Ibadah yang sudah kami mulai kiranya Engkau yang berkati.
agar semua berjalan dengan baik dan benar di hadapan-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Ini doa kami, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, luar biasa ya Kak. Kita tadi minta Tuhan untuk menyelidiki setiap hati kita. Iya, betul sekali. Oleh karena itu kita mau puji Tuhan nih Kak. Oh iya dong, harus dong. Harus Lanjut dong puji ya. Tuhan. Adik-adik Maremang pasti sudah siap nih ya untuk memuji Tuhan. Harusnya udah siap. Kak Harusnya Wela. sudah Iya. siap. Karena Kita, itu dengan semangat dengan puji Tuhan semangat ya. kita mau teriakan lagu Terpujilah Namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Sekali lagi teman-teman, kita katakan terpujilah namamu Tuhan dengan sukacita. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Luar biasa Kak. Biar nama Tuhan semakin terpuji ya dengan Betul, pujian Kak. kita Kak Wela. Benar sekali Kak, Iya. semakin terpuji. Amin. Oke, kalau gitu kita mau lanjut lagi nih. Lanjut Puji lagi Tuhan, nih, Kak. Aduh. Kita kan udah dikasih kuasa ya sama Tuhan Benar, Yesus Kak, ya dikasih kan. kuasa. Kuasa sebagai anak Tuhan ya Benar. kan. Udah diselamatkan juga. Jadi kita punya Diselamatkan. kuasa Untuk untuk menaklukkan musuh Kak. Betul sekali, untuk menaklukkan musuh di bawah kaki Kaki, kita. wah luar biasa Luar kali biasa ya Kak. kan? Kita orang berdosa yang diselamatkan Berdosa, Tuhan, tapi jadi diselamatkan. anaknya Tuhan. Jadi anaknya Tuhan. Kita diberikan Diberi kuasa, kuasa untuk pula. menaklukkan musuh. Wah ya hebat kan? kali Tuhan kita Kak. Hebat banget. Kalau gitu Hebat. kita mau puji Tuhan, Puji Tuhan kita lagi yang dong, hebat Kak. itu Iya dengan dong. nyanyi Ku Diberi Kuasa.
siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Wow, luar biasa Terpuji sekali Kak. Tuhan Terpuji kita, Tuhan. Raja di atas segala Wah, raja. luar biasa sekali ya Oke, Kak. Iya betul Kak Wela. Oke. Udah sampai? Belum sih Kak, Oh, tapi belum ya. kita mau mendengarkan firman Tuhan nih Kak. Iya. Kita mau mempersiapkan hati kita mau dengar-dengaran sama Tuhan hari ini. Karena Tuhan Yesus melihat kita dengan sungguh indah Kak. Indah banget Kak. Indah kali, sungguh besar kasih Tuhan. Kita angkat lagu penyembahan kita sungguh indah.
dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kami siap terima firman-Mu Bapa, Engkau yang urapi dan berkati hati pikiran kami, agar semua boleh berjalan dengan baik. Firman-Mu boleh kami dengarkan, kami terima juga dengan baik dan benar ya Bapa. Dan biar Roh Kudus yang bantu kami untuk bisa memahami, terlebih melakukan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik kelas Madya dan Remaja GBKP Bandung Pusat, selamat hari Minggu. Kita bertemu kembali pada hari ini dalam kebaktian kita, kebaktian sekolah minggu kelas Madya dan kelas Remaja. Ayat firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini, adik-adik sekalian, terambil dari Perjanjian Lama, yaitu dari Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 18. Firman Tuhan berkata demikian, manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik di hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan di dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah
di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukannya kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberikan dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah engkau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dan tanah seumur hidupmu. Maka semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu." Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekalian, dalam Alkitab diceritakan tentang kejadian di mana manusia salah satu diciptakan oleh Allah pada akhir seluruh ciptaan yang dijadikan Tuhan, ya. Dan kepada manusia dipesankan sebagai bukti ketaatan mereka kepada Allah, sebagai bukti dedikasi manusia kepada Tuhan, maka ada satu hal yang dibuat oleh Allah, diperintahkan oleh Tuhan kepada manusia, yaitu supaya tidak memakan buah pohon yang tumbuh atau berada di tengah-tengah taman Firdaus. Tuhan katakan, kalau engkau makan, maka engkau akan mati. Lalu dalam perikop yang kita baca tadi, manusia melanggar perintah itu. Ya, memang karena disuruh oleh ular. Tetapi bagaimanapun juga, bahwa manusia itu dinyatakan bersalah kepada Tuhan, melanggar apa yang sudah dikatakan oleh Allah. Memang di sini terjadi satu dialog yang menarik begitu ya, bahwa ular mengatakan kepada manusia dan bertanya, "Apakah betul Tuhan melarang kalian, melarang engkau memakan buah dari pohon itu?" Di sini kita lihat adik sekalian bahwa Hawa menjawab bahwa betul Tuhan melarang kami, melarang saya untuk memakan buah pohon tersebut. Pada saat kami makan, maka kami akan mati. Lalu ular ya berkata sekali-kali tidak. Jadi di sini kita lihat ular itu berani membantah kebenaran firman Tuhan. Kata Tuhan, tidak boleh, kamu akan mati. Tapi justru ular, iblis berkata, tidak demikian. Engkau akan hidup. Bahkan dikatakan engkau akan sama dengan Allah, dan engkau akan mengetahui apa yang baik dan apa yang buruk. Nampaknya ini satu hal yang menarik juga bagi manusia. Sama dengan Allah,
mengetahui apa yang buruk dan apa yang baik. Jadi bagi manusia ini seolah satu kehormatan, padahal sebetulnya dengan tinggalnya Adam dan Hawa di Taman Firdaus merupakan suatu kebahagiaan anugerah, pemberian berkat Allah yang luar biasa. Mereka bisa hidup di situ dengan tenang dan damai. Tetapi godaan iblis, ular, pada saat itu menjadi menarik juga bagi mereka. Karena dikatakan sama seperti Allah. Mereka akan menemukan diri mereka akan sama dengan Tuhan. Dan ini suatu godaan yang menarik bagi mereka. Sehingga walaupun mereka sudah tahu sebetulnya bahwa memakan buah pohon itu sesuatu yang dilarang oleh Allah, dilarang keras. Tuhan berkata, apapun boleh engkau makan dalam taman ini, kecuali buah pohon di tengah taman itu. Tapi itulah, walaupun sudah difasilitasi oleh Tuhan, kebahagiaan, kecukupan yang melimpah di Taman Firdaus, di Taman Eden, toh manusia juga, Adam dan Hawa masih juga tergoda. Akhirnya kita lihat adik sekalian, mulai dari Hawa, dia memetik buah pohon itu, memakannya, dan dia berikan juga kepada suaminya. Jadi tidak hanya dia memakan. Memang tidak terjadi, kita lihat di sini, tidak dicatat maksud saya, dialog antara Adam dan Hawa. Kita lihat di sini begitu Hawa memberikan buah pohon itu pada Adam, Adam pun langsung makan. Tanpa dia di sini kita lihat bertanya dulu, apakah memang Adam tahu buah pohon itu adalah buah pohon di tengah taman itu? Memang tidak jelas dikatakan. Tapi kita lihat begitu Adam memakan buah itu, dia sadar. Kesadaran dia pertama adalah bahwa dia melihat dirinya telanjang dan dia malu. Dan dikatakan tadi, pertama dia menyematkan, ya barangkali di sini dikatakan tadi dari urat atau dari tubuh-tubuhan. Kita kurang tahu persis tubuhan seperti apa itu. Yang jelas mereka bersembunyi dan tidak hanya menutupi tubuhnya karena mereka menemukan diri mereka telanjang, malu. Tapi mereka juga bersembunyi, menyelipkan diri di antara pohon-pohon di taman. Dan Tuhan Allah dikatakan datang ke taman itu. Adam dan Hawa ketakutan, bersembunyi. Tentu saja mereka tidak bisa sembunyi dari Allah. Allah Maha tahu, Allah tahu bahwa mereka sudah berdosa, sudah melanggar perintahnya. Namun demikian, Allah tidak bertanya, mengapa engkau makan buah itu? Tapi Allah di sini menuntut suatu pengakuan. Adam, Adam, di manakah engkau? Lalu mereka mengakui bahwa mereka sudah bersalah. Nah, begitu mereka mengaku salah, disitulah kita lihat, adik-adik sekalian, awal kejatuhan manusia ke dalam dosa yang melambangkan di sini pemberontakan manusia terhadap apa yang Allah katakan, apa yang Allah larang, memakan buah pohon itu. Akhirnya saudara kalian, adik-adik sekalian, kelas remaja, kelas madya yang abang kasihi, mereka diusir. Dan sebelum diusir dari taman itu, dikatakan ada 3 pihak di sini. Ular dikatakan dia akan susah juga. Kehidupan ular itu dikatakan dia akan, kalau kita lihat tadi, kepada ular dikatakan bahwa ular ini akan dia akan, mungkin ini digambarkan dia mungkin susah bergerak, dia akan merambat sepertinya begitu ya. Dan dia akan makan tanah seumur hidupnya. Dan kepalanya akan diremukkan oleh keturunan perempuan itu. Ya, nanti merujuk kepada Yesus Kristus yang disalib menghancurkan iblis. Dan kepada Hawa pun diberikan hukuman juga, bahwa dia susah payah melahirkan, dia akan berat, akan mengalami kesusahan besar, dan dia akan tunduk kepada suaminya. Dan Adam juga dikatakan, engkau akan berusaha payah mencari makananmu, engkau akan berkeringat, hanya duri, ya lambang duri itu kan tajam ya, melambangkan satu kesusahan yang akan dialami oleh Adam.
sampai katakan engkau nanti mati dan kembali kepada debu, kepada tanah, karena dari sanalah engkau diambil. Adik-adik sekalian, inilah satu kejadian yang harus kita pahami, bagaimana Adam dan Hawa memberontak kepada Tuhan, melanggar perintah Allah, dan itulah awal dosa. Jadi dengan jatuhnya Adam dan Hawa ke dalam dosa, mereka terusir. Ya, terusir dari Taman Eden, terusir dari keadaan di mana sebelumnya Adam dan Hawa memiliki satu hubungan yang kuat dengan Tuhan. Bahkan dikatakan dalam Kejadian 1 ayat 27, akan saya bacakan di sini, demikian firman Tuhan. Kejadian 1 ayat 27, ya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Jadi kejadian manusia atau terbentuknya manusia atau terciptanya manusia adalah luar biasa. Dikatakan segambar dan seperti Allah. Luar biasa sebetulnya. Nah, sekarang kesegambaran Allah dengan manusia itu, atau gambaran Allah dan diri manusia itu dicabut. Mereka terusir. Jadi manusia tidak hanya terusir secara geografi barangkali ya, diusir dari Taman Eden ke satu tempat yang lebih buruk, yang sangat buruk bahkan. Tidak hanya itu, tapi mereka putus hubungan dengan Tuhan Allah. Dengan satu kata, mati. Nah, itulah hukuman. Jadi adik-adik sekalian yang terkasih, hukuman Allah itu nyata kepada manusia dan tidak bisa ditawar-tawar. Apa yang Allah katakan pasti iya, pasti terjadi. Allah kan berkata sebelumnya, kalau engkau makan buah itu, engkau akan mati. Itu konsekuensi yang tidak bisa diubah. Nah, adik-adik sekalian, di sini kita lihat bahwa manusia itu memilih. Jadi banyak orang mengatakan bahwa mengapa Tuhan menciptakan pohon? Apakah Tuhan Allah tahu bahwa manusia akan berdosa? Ngapa dia ciptakan? Itu kan sesuatu yang tidak masuk akal sebetulnya, kata banyak orang. Ya, diskusi tentang ini tentu panjang dan tidak cukup di sini. Tapi yang saya mau ceritakan, yang mau saya jelaskan kepada adik-adikku semua adalah bahwa manusia jatuh ke dalam dosa itu suatu pilihan. Mereka memilih. Bisa tadi kan? Ular katakan, pada saat engkau memakan buah pohon itu, kamu akan tahu apa yang baik, apa yang benar. Kamu sama seperti Allah. Bisa saja toh. Hawa kata, oh tidak benar. Dengan mengambil langkah cepat, tinggalkan segera ular itu. Tinggalkan segera pohon itu. Bisa saja. Itu juga pilihan satu barangkali. Tapi ternyata bukan itu dipilih. Dia membuka dirinya kepada ular itu. Dia memilih yang salah. Nah, adik-adik dan saya pun seperti itu. Kita bebas memilih apa saja. Sering saya katakan seperti itu. Tapi kita tidak bisa memilih akibat dari pilihan kita itu. Hawa dan Adam tidak bisa memilih makan buah itu, tapi dia membatalkan apa yang Allah katakan, engkau akan mati. Enggak bisa, saya tetap hidup, enggak bisa, mati. Jadi Adam dan Hawa bebas memilih dia makan atau tidak. Tapi kalau dia makan, mati kata Allah, itu bukan lagi pilihan, itu konsekuensi akibat dari Allah sendiri. Kalau tadi dia tidak makan, dia tidak mati, dia akan hidup. Itu pun konsekuensi dari Allah. Jadi bebas memilih, tapi tidak bisa memilih akibat daripada suatu pilihan. Begitu juga kita sekarang. Adik-adik bebas memilih apa saja. Mau baik-baik boleh, mau nakal boleh, silakan. Tentu saya katakan tidak mengatakan silakan berbuat tidak baik, tidak. Tapi saya mengatakan bebas memilih. Tapi akibat dari pilihan adik itu adik-adik yang akan merasakan. Tidak bisa dong. Saya katakan saya malas, tapi saya ingin diberkati Tuhan, sukses. Saya juga tidak bisa katakan saya memilih, tidak usah percaya Yesus, tapi saya mau selamat. Tidak bisa. Ini pilihan.
Jadi manusia jatuh ke dalam dosa, memakan buah pohon yang dilarang oleh Allah, itu pilihan dia. Pilihan Adam. Nah sekarang apa yang mau kita pilih dalam hidup kita? Akibat dari pilihan Hawa dan Adam memakan buah pohon itu berakibat panjang. Akhirnya keturunannya, karena dia terusir dari hadirat Tuhan, dari Taman Firdaus, maka akibatnya manusia keturunannya pun jatuh ke dalam dosa, berada di dalam dosa, dan itulah dikatakan oleh Rasul Paulus. Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi, adik-adik sekalian, jatuhnya manusia ke dalam dosa ada satu jurang yang menganga antara Allah dan manusia, dan jurang itu begitu dalam tidak bisa diseberangi lagi. Manusia mati. Tapi syukur kepada Allah. Kita mengucap syukur pada Tuhan. Dia memberikan satu solusi, satu jalan keluar, yaitu kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Jadi sebagaimana manusia memilih jatuh ke dalam dosa dan akibatnya mati, maka sekarang ada pilihan bagi adik-adik dan saya. Apa yang kita pilih? Yesus Kristus. Dikatakan oleh firman Allah, jika engkau dengan mulut mempercaya kepada Yesus Kristus, mengaku Yesus Kristus dan menerima Dia, maka engkau akan hidup. Rasul Yohanes jelas mengutip, atau jelas kita kalau kita baca ya dari Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak Tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi tadi adik sekalian, kita melihat bagaimana manusia memilih untuk tidak taat kepada Tuhan dan akibatnya kematian. Maka sekarang terbuka kesempatan bagi adik-adikku sekarang yang terkasih untuk membuka hati adik-adik sekalian, percaya kepada Yesus, dan itu pilihan. Jadi kalau mau selamat, mari terima Yesus. Semoga saja adik-adik sudah yakin, seyakin-yakinnya, sudah memastikan diri menerima Yesus, memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi tadi adik sekalian, dalam Kejadian 3 ayat 1-18 kita melihat manusia memilih dosa, memilih itu berdosa, kondisi berdosa, jatuh berdosa. Maka sekarang ada satu pilihan baru untuk selamatkan dengan percaya kepada Yesus Kristus. Dan akan saya kutip satu ayat firman Tuhan dari 2 Korintus 5:17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5:17. Siapapun adik-adik, kita sekarang tidak bisa bertemu secara fisik, hanya melalui Zoom, hanya melalui YouTube, dan kita kebaktian pun online seperti begini. Tidak masalah, asal pesannya sampai. Terimalah Yesus, maka engkau, saya, kita akan mendapat keselamatan. Dan setelah itu, pilihlah terus kehidupan yang baik, taat kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya iman kita bertumbuh dalam Dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk kebenaran firman Allah yang sudah kami dengar hari ini Tuhan. Bagaimana Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Itulah pilihan mereka dan akibatnya mereka mati. Tuhan, kami semua mengakui bahwa kami pun berdosa. Tidak ada kami yang benar di hadapan Tuhan, seorang pun tidak. Tapi kami bersyukur karena Engkau memberikan keselamatan bagi kami melalui Putramu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Dan tinggal sekarang pilihan bagi kami semua, memilih untuk percaya dan menerima atau menolak. Kerinduan-Mu Tuhan supaya kami menerima Engkau, Tuhan Yesus, dalam hati kami, masuk dalam hati kami. Dan kami berdoa supaya Engkau memasuki hati kami, sehingga kami berselamat. Dan biarlah itu menjadi pilihan kami, pilihan saya, pilihan adik-adik semua di sini Tuhan, supaya kami semua berbahagia dalam Engkau, karena kami, nama kami tercatat dalam kitab kehidupan. Dan mohon Tuhan, kami juga berdoa
supaya kami juga terus bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau, sehingga iman kami tetap diteguhkan dan kami tidak kehilangan keyakinan akan Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya, dalam satu nama Putramu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Salam, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Oke adik-adik, kita mau doa syafaat, tapi untuk persembahannya seperti biasa ya Kak Stel, Iya. dikumpulkan ke orang tua kita masing-masing. Oke, kita mau satukan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat kebaikan Tuhan. Tadi kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami juga sudah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya persembahan ini boleh menjadi dupa yang harum bagi nama Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa buat setiap adik-adik Marema yang saat ini sedang dalam masa studinya. Kiranya Tuhan berkati segala tanggung jawab yang diberikan kepada mereka, mereka boleh menyelesaikannya dengan baik. Berkati orang tua kami Tuhan, berikan kesehatan, umur yang panjang, hikmat dalam mendidik kami setiap anak-anaknya. Kami berdoa juga Tuhan buat guru sekolah minggu kami, biar setiap mereka boleh semakin melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berkati pekerjaan mereka, studi mereka, dan keluarga mereka, biar guru sekolah minggu kami semakin semangat di dalam melayani Tuhan. Berkati Indonesia Tuhan agar boleh bebas dari COVID-19, berkati mereka yang terpapar, berikan kesembuhan dan kesehatan. Kami mau serahkan seluruhnya dalam tangan Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita mengucapkan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu semuanya. Semuanya. Dadah. Tuhan Yesus Tuhan memberkati. Yesus berkati. Dadah.